2022. Bapak Ibu yang saya hormati, seleksi guru ASN P3K tahun 2022 ini menggunakan mekanisme yang berbeda dari tahun sebelumnya. Seleksi guru ASN P3K ini tahun ini menggunakan 3 mekanisme seleksi dan memprioritaskan guru lulus passing grade untuk mendapatkan formasi. Anggota Komisi 10 yang saya banggakan, saya kembali melaporkan pelaksanaan seleksi ASN guru P3K. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan membagi dalam 2 hal. Yang pertama, laporan pelaksanaan seleksi guru ASN P3K tahun 2021. Yang kedua, terkait dengan pelaksanaan seleksi ASN P3K tahun 2022. Nah, pada bagian yang pertama, kami laporkan bahwa seleksi ASN P3K tahun 2021 sudah mendapatkan hasilnya. Dari 506.252 formasi yang dibuka pada tahun 2021, mendapatkan guru lulus dan dapat formasi sebesar 293.860 dan masih menyisakan 193.954 guru yang saat itu melewati nilai ambang batas yang sudah ditetapkan. Terkait dengan hal ini, kembali saya laporkan bahwa di slide berikutnya kami sampaikan terkait dengan lulusan tahun 2021 dari yang sudah dinyatakan lulus masih ada 7,3% guru ASN P3K yang belum diangkat oleh pemerintah. Data terkait detail data ini sudah kami laporkan pada rapat dengar pendapat pada tanggal 3 November yang lalu. Dari data 7,3% ini, perinciannya adalah 15.415-nya atau 5,2%-nya sebenarnya telah terbit nomor induk P3K-nya, namun masih menunggu pengangkatan dari Pemda. Sedangkan 5.312-nya atau 1,8%-nya dalam proses verifikasi validasi berkas untuk penerbitan NI P3K. Dan 616-nya dinyatakan berkas tidak lengkap atau mengundurkan diri dan tidak memenuhi syarat dalam seleksi ASN P3K tahun 2021. Jadi detail masing-masing dari 7,3% sudah kami sampaikan pada rapat dengar pendapat sebelumnya. Selanjutnya kami laporkan untuk perkembangan seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, seleksi guru ASN P3K tahun 2022 ini menggunakan mekanisme yang berbeda dari tahun sebelumnya. Seleksi guru ASN P3K ini tahun ini menggunakan 3 mekanisme seleksi dan memprioritaskan guru lulus passing grade untuk mendapatkan formasi. 3 mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Permen PAN RB nomor 20 tahun 2022. Ada 3 mekanisme. Yang pertama adalah seleksi penempatan guru lulus passing grade, di mana penempatan ini menggunakan nilai seleksi tahun 2021, diprioritaskan ditempatkan di tugas masing-masing. Jika tidak tersedia, ditempatkan di satuan pendidikan yang membutuhkan. Yang membutuhkan artinya yang tidak ada guru non-ASN di sekolah tersebut. Peserta untuk seleksi penempatan ini adalah yang termasuk lolos passing grade tahun 2021, terdiri dari guru THK 2, guru honorer di sekolah negeri, lulusan PPG, dan guru swasta. Dalam Permen PAN disebutkan memang jika masih tersedia formasi, baru dibuka seleksi observasi atau penilaian kesesuaian, yang mana seleksi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Yang menjadi peserta seleksi mekanisme yang kedua ini adalah guru THK 2 dan guru honorer di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan minimal 3 tahun. Dan jika memang masih tersedia formasi, baru dibuka menggunakan seleksi tes, yang mana seleksi ini dilakukan dengan mempertimbangkan sama dimensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosiokultural. Pola tesnya sama dengan yang dilakukan di tahun 2021.
Siapa saja yang bisa mengikuti mekanisme ketiga ini adalah guru honorer di sekolah negeri yang mempunyai masa pengabdian kurang dari 3 tahun, yang terdaftar di data pokok pendidikan, kemudian lulusan PPG, dan guru swasta yang terdaftar di data pokok pendidikan dan atas seizin yayasan. Bapak Ibu yang kami hormati, dari 3 mekanisme ini kami sampaikan pada slide berikutnya. Setelah kami melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan pemerintah daerah dan unsur-unsur yang ditugaskan, sampai dengan saat ini pemerintah daerah hanya mengajukan formasi sebanyak 319.618 atau baru 40,9% dari total kebutuhan formasi tahun 2022. Di dalam layar kami gambarkan bahwa kebutuhan sebenarnya adalah 781.844 sebagaimana digambarkan dalam grafik tersebut. Dan sesuai usulan yang sudah kami dapatkan sebelum kami melakukan pendekatan dengan Pemda itu sebesar 17% saja dari total kebutuhan, yaitu 131.239. Lalu beberapa kali kami melakukan rapat koordinasi mengundang seluruh Pemda di seluruh Indonesia sehingga terjadi peningkatan jumlah sebesar 24% dari usulan sebelumnya. Namun demikian peningkatan ini pun masih jauh dari kebutuhan yang sebenarnya, yang mana formasi akhir pada saat ini adalah 319.618 atau 41% dari total kebutuhan. Kami laporkan Pak Fikri pada saat RDP, kami laporkan Brebes menarik usulannya, namun berbagai pendekatan yang sudah dilakukan, Bupatinya langsung datang ke Menpan dan PKN, formasi 517 itu dikembalikan lagi, alhamdulillah, sehingga laporan pada saat RDP itu berdampak pada Pemda kembali mengusulkan kembali karena ada informasi yang didengar oleh guru dan guru kemudian melakukan advokasi kepada Pemda, dan saya mendampingi Bupati Kabupaten Brebes sehingga formasi tersebut kembali, alhamdulillah.